Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Kak. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak-anak kami sekalian, hari ini kalian sudah disebut sebagai kelas 12. Dan hari ini hari pertama pelajaran bahasa Indonesia kelas 12 semester 5 kita mulai. Anak-anak kami sekalian, dengan hari pertama pelajaran kelas 12 bahasa Indonesia, tentu ada harapan-harapan baru, sehingga dengan pelajaran ini kita bisa menambah pengetahuan, terutama sekali keterampilan. Kenapa saya katakan begitu? Anak kami sekalian, hari ini kita akan mempelajari yang namanya menulis surat lamaran pekerjaan. Ini harus menjadi satu keahlian bagi kalian. Kenapa saya katakan demikian? Karena setelah nanti kalian menamatkan pendidikan di kelas 12 ini, yang pasti kalian akan memasuki dunia kerja. Dan untuk memasuki dunia kerja harus dimulai dengan keterampilan menulis surat lamaran kerja. Jadi kalian bersyukur dengan adanya kurikulum ini, kalian sudah dipersiapkan untuk menghadapi dunia nyata, yaitu dunia kerja yang diawali dengan menulis surat lamaran pekerjaan. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kamu, setelah mempelajari ini dan ke depan, saya berharap dan benar-benar harus menjadi sebuah kemampuan bagi kalian. Kenapa demikian? Karena banyak tamatan SLTA ketika mau melamar kerja, surat lamaran pekerjaan itu ditulis oleh orang lain. Nah, betapa malunya kita sebagai seorang siswa yang telah mempelajari tapi tidak mampu membuatnya. Nah, oleh karena itu, sekali lagi harapan saya, apa yang kita pelajari hari ini harus menjadi sebuah kemampuan. Saya kira itu yang perlu ditanamkan ke dalam diri kamu, sehingga apa yang kita pelajari hari ini menjadi sebuah kemampuan dan bermanfaat kepada kamu. Bagaimana? Apakah kamu kepingin bisa membuat surat lamaran kerja? Saya kira kepingin, ya. Saya kira kepingin. Karena ini sekali lagi ini merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan. Baiklah, karena memang kalian punya keinginan untuk mempelajarinya, ikuti penjelasan-penjelasan saya berikut ini. Baik. Ada dua indikator yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, yaitu pengertian surat lamaran kerja. Yang kedua, bentuk-bentuk surat lamaran kerja. Baik, kita mulai saja dari pengertiannya. Surat lamaran pekerjaan atau surat lamaran kerja artinya adalah surat yang ditulis dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan atau jabatan. Itu pengertian surat lamaran kerja. Sekali lagi, surat lamaran kerja atau pekerjaan adalah surat yang ditulis dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan ataupun jabatan. Kemudian, karena ini juga merupakan sebuah bentuk permohonan, oleh karenanya ada beberapa ketentuan yang harus dimengerti bagaimana ketika kita menulis surat lamaran pekerjaan. Apalagi surat lamaran pekerjaan ini akan ditujukan kepada satu instansi atau perusahaan. Oleh karenanya kita harus tulis dengan jelas dan mengikuti beberapa aturan-aturan sehingga maksud dan tujuan yang kita kehendaki itu sampai kepada yang kita tuju, yaitu pemilik perusahaan. Baik, kemudian indikator yang kedua. Ada dua hal yang membuat surat lamaran pekerjaan itu ditulis. Yang pertama, yaitu surat lamaran pekerjaan yang ditulis berdasarkan inisiatif sendiri. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang ditulis berdasarkan iklan ataupun pengumuman. Nah, kedua bentuk surat ini dibedakan menjadi dua. Karena
dibedakan karena memang bentuknya berbeda. Nah, begitu. Anak kami sekalian, yang pertama tadi surat lamaran pekerjaan ditulis berdasarkan inisiatif sendiri. Ini perlu ditulis atau dibuat karena ada beberapa perusahaan di lingkungan kita dalam rangka merekrut tenaga kerja baru tidak memberikan pengumuman, tidak memberikan pemberitahuan atau iklan kepada khalayak ramai. Oleh karenanya dalam hal ini inisiatif sendiri yang kita utamakan. Contoh bentuknya seperti ini, saya bacakan ya. Ini contoh surat lamaran pekerjaan yang berdasarkan inisiatif sendiri. Yang pertama, bagian atas sebelah kanan seperti biasa, alamat dan tanggal penulisan surat. Kemudian di bawahnya alamat yang dituju seperti yang tertulis di sini ya. Saya ulangi sekali lagi, saya bacakan saja buku ini. Bagian atas sebelah kanan alamat dan tanggal penulisan surat. Misalnya Jakarta 4 November 2008. Yang berikutnya alamat yang dituju, yang terhormat pimpinan personalia PT Jaya Sentosa di Jakarta. Alinea pembuka, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, alamat, dan nomor telepon. Isi suratnya, dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak atau Ibu agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin dengan jabatan sebagai titik-titik sesuai dengan pilihan kita. Kemudian alinea berikutnya, sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu bersama ini saya lampirkan 1. Fotokopi dan seterusnya. 2. Pas foto dengan ukuran seperti yang diminta. 3. Fotokopi kartu pencari kerja. 4. Surat keterangan kesehatan. 5. Surat keterangan berkelakuan baik. Alinea terakhir, demikian permohonan yang disampaikan. Besar harapan saya kiranya Bapak Ibu dapat mempertimbangkan sebelum dan sesudahnya. Saya ucapkan terima kasih. Ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan yang ditulis berdasarkan inisiatif sendiri. Ini 1. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang ditulis dengan berdasarkan iklan. Saya bacakan, dengarkan baik-baik. Bagian atas sebelah kanan, alamat dan tanggal. Balikpapan 20 November 2015. Di bawahnya sebelah kiri, alamat yang dituju, yang terhormat Direktur CP Multimedia Utama, Jalan DI Panjaitan nomor 57 Balikpapan. Dengan hormat, menanggapi iklan pada harian Kaltim Pos tanggal 15 November 2015 tentang penerimaan pegawai baru. Dengan ini saya mengajukan lamaran untuk jabatan supervisor alat berat. Alinea berikutnya, adapun kualifikasi diri saya, nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat. Kemudian yang terakhir, alinea terakhir, sebagai bahan pertimbangan berikut ini saya lampirkan 1. Fotokopi ijazah, 2. Daftar riwayat hidup, 3. Surat keterangan catatan kriminal. Kemudian alinea penutupnya, besar harapan saya atas terkabulnya lamaran ini. Hormat saya. Anak-anak kami sekalian, 2 contoh surat lamaran pekerjaan yang sudah saya sampaikan. Ingat sekali lagi, berbeda. Karena berbeda, kenapa berbeda? Karena memang dasarnya juga berbeda. Oleh karena itu jangan salah ditukarkan, ya, jangan salah menulis. Kalau surat lamaran pekerjaan kita tulis berdasarkan iklan atau pengumuman, sebutkan di situ, ya. Sebutkan di situ seperti contoh surat lamaran yang kedua tadi. Contohnya, menanggapi iklan pada harian Kaltim Pos tanggal 15. Berarti ini ada surat lamaran pekerjaan yang dibuat berdasarkan iklan. Nah, sementara pada contoh surat lamaran yang pertama tadi tidak dituliskan itu. Karena memang tidak berdasarkan iklan
maupun pengumuman atau pemberitahuan yang lainnya. Jadi berbeda, sekali lagi berbeda dua hal ini. Ini harus dipahami ya, sehingga dengan memahaminya ini kita akan tidak salah mana contoh, mana surat lamaran pekerjaan yang harus kita buat. Ingat sekali lagi bahwa di lingkungan kita banyak perusahaan-perusahaan, banyak instansi-instansi yang merekrut tenaga kerja tanpa iklan, tanpa pemberitahuan, tanpa pengumuman. Jika itu yang terjadi, pakailah contoh surat lamaran pekerjaan yang pertama. Jika berdasarkan iklan, sebutkan iklannya. Jika berdasarkan pengumuman, juga sebutkan pengumumannya. Ya, dari situ penjelasan yang saya sampaikan. Ya, saya kira cukup jelas ya. Nah, ini dulu kita selesaikan dulu. Yang mana yang mau kita pakai, ingat ya. Yang mana yang mau kita pakai, bentuk surat lamaran pekerjaan, ingat ada dua bentuk. Ya, jadi jangan ditukarkan. Baik anak-anak kami sekalian, sebagai penutup untuk pertemuan kita pada hari ini, ya, saya kasih tugas kepada kalian. Coba ya, buat contoh surat lamaran pekerjaan. Ya, buat contoh surat lamaran pekerjaan yang ditujukan ke PT Sopindo Aik Pamingke dengan jabatan atau pekerjaan yang kamu pilih sebagai mekanik bengkel. Ya, untuk itu ya, tugas itu akan saya kumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kemampuan bagi diri kalian, sehingga ya kemampuan ini benar-benar bermanfaat buat kalian. Terima kasih, saya tutup pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat.